tadi yang ke rumah-rumah karena ada sebagian sekolah ya Ibu, seperti sekolah Ibu ini dilarang datang ke sekolah. Mau satu orang pun yang jelas tidak boleh ke sekolah. Jadi sebagian sekolah juga memberikan. Ya, karena saya yang dikasih kesempatan berdiri di sini, saya boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman saya pribadi di sekolah. Jadi jujur sebelum mengikuti guru penggerak, saya itu termasuk dikategorikan guru yang pandemi. Ayo yuk kita ikuti bersama, kita maju bersama untuk sekolah kita. Jadi saya sudah seperti itu, sudah mulai memberanikan diri untuk menyapa teman-teman. Jadi untuk sejauh ini saya merasa baik kepala sekolah maupun guru-guru sudah sangat welcome dan mendukung saya di dalam guru penggerak. Permasalahan yang ditanyakan sama rekan kami juga tadi kebetulan mengenai pelaksanaan PJJ bagi murid-murid yang kebetulan sudah selesai, artinya mereka tidak dapat belajar lagi. Jadi tadi itu solusi yang diberikan adalah salah satunya dengan menggunakan GC. Jadi menggunakan GC ini untuk beberapa akun, jadi beberapa siswa bisa menggunakan satu akun GC. Nah, itu untuk solusi yang pertama. Kemudian saya sedikit berbagi saja mengenai pelaksanaan PJJ yang mungkin saya lakukan selama ini, kan seperti itu. Terutama setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi untuk pelaksanaan PJJ. Yang kami ambil ini pertama adalah melalui diskusi kelompok dapat mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah masing-masing. Yang kedua, bisa belajar dari pengalaman CGT yang lain untuk menambah wawasan. Yang ketiga, bisa berbagi solusi dan tantangan yang dihadapi seputar proses pembelajaran. Interaksi yang rutin ataupun reguler, terbuka untuk saling bertanya dan niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi. Itulah ya karakteristik komunitas praktisi yang kedua. Yang ketiga, praktik. Yang mana praktik ini ya adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya informasi, hasil pembelajaran, ya pengetahuan yang dibagikan. Praktisi di sekolahnya masing-masing? Ingin. Ingin Bapak Ibu? Ingin. Oke, kalau ingin, sekarang kita menganalisa sekolah kita masing-masing jika diterapkan komunitas praktisi. Nah, ini ada lembar aplikasi komunitas praktisi. Jadi kita analisa lembar aplikasi komunitas praktisi yang mana ada 4 hal yang harus kita analisa. Yang pertama itu adalah manfaat komunitas praktisi di sekolah, bisa peningkatan pengetahuan guru dapat mengajar. Udah subscribe belum? Ini apa nama Facebook buat subscribe?
mengenai tulisan temannya dan tambahannya ada? Oke, tadi saya pasti nggak ada yang ingat. Ternyata is the best. CGP ini keren-keren. Padahal dari rumah aku udah buat ini loh. Oh, mantap. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan lembar aplikasi dari teman saya, Ibu Arta. Oke. Adapun manfaat dari komunitas praktisi yang ditulis Ibu Arta, yang pertama, wadah berbagi ilmu. Lalu tempat wadah berbagi ilmu, wadah untuk mengembangkan diri, dan satu lagi saya lupa Bu, ada 3 tadi. Dia baca manfaat komunitas praktisi di sekolah ibu itu yang tadi itu ibu buat merancang pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah ibu tersebut. Lanjut, tantangan yang dihadapi ibu tersebut di sekolahnya, kurangnya atau tidak adanya keinginan guru-guru di sekolah ibu itu untuk berkolaborasi. Tepatnya ada beberapa guru yang tidak berkolaborasi di dalam pembentukan komunitas di sekolah. Lanjut, peluangnya yang tadi saya baca, yang pertama, adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Terus, peluang berikutnya, sarana dan prasarana yang memadai. Lanjut, cara untuk membuat komunitas praktisi di sekolah ibu itu tadi, di masa pandemi dengan PJJ saat ini, ibu itu katanya membuat grup WhatsApp di sekolahnya untuk membahas tentang proses pembelajaran di sekolah. Kalau dari sistem luringnya tadi saya lihat melakukan melakukan komunitas itu tadi dilaksanakannya biasanya dilakukan sekali dalam 2 minggu. Mereka melaksanakan komunitas tadi itu membahas tentang proses pembelajarannya. Iya, mereka mengadakan pertemuan sekali dalam 2 minggu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Di mana aku suka. Memecahkan masalah praktisi tadi. Kan awalnya kan masalah ya kan? Masalah, akhirnya kita membentuk komunitas untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Jelasnya menyelesaikan masalah yang ada dalam komunitas. Sesudah itu, sesudah kita mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil, lalu kita melakukan evaluasi dan refleksi.
Loh, peran guru penggerak dalam komunitas praktisi di sini kita mengetahui ada 7 item ya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Dalam komunitas ini, bagaimana cara kita, peran guru penggerak itu, kita bersama dalam rekan sejawat itu bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dari setiap personal, dari setiap rekan guru. Yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar. Peran kita di sini meminta masukan pengawas, bolehlah itu dari kepala sekolah mengenai rencana kegiatan belajar yang akan kita tindak lanjuti ke komunitas KKG seperti kami di SD atau di MGMP, maaf Bu. Kemudian yang ketiga, mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Nah ini berdasarkan kebutuhan kita akan menganalisa kembali apa perlu kita merekrut fasilitator atau mencari fasilitator dari luar, atau kita bisa memberdayakan yang ada di komunitas. Yang saya coba dan saya terapkan. Ya, yang saya dapat dari pertemuan hari ini adalah yang pertama kolaborasi yang luar biasa. Karena kita saling bertukar dengan teman-teman, jadi ada informasi dan pengalaman baru. Yang kedua adalah membangun komitmen. Ternyata dalam guru penggerak ini kita tidak hanya melakukan pembelajaran di kelas, menerapkan filosofi hadir, tapi ada hal lain lagi, yaitu komunitas praktisi. Jadi menurut saya ini memang kita membutuhkan komitmen untuk menggerakkan komunitas itu, khususnya di sekolah kita dulu, bagaimana nanti supaya tercipta kolaborasi yang baik sehingga apa yang menjadi program kita dalam guru penggerak ini bisa tercapai. Terima kasih. Baik, jadi saya sedikit membuat refleksi dari belajar. Banyak hal yang saya dapat di dalam satu hari ini. Yang pertama tadi mengenai tantangan yang kita hadapi di sekolah masing-masing. Tentu tantangan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah itu juga saya alami, tantangan yang saya hadapi di sekolah saya. Apalagi tantangan di dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi di momen ini saya mendapatkan solusi dari kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk pengalaman yang sudah dibagikan kepada saya. Yang kedua, di sini kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menggerakkan praktisi di komunitas kita masing-masing. Nah, dengan berbagai pengalaman juga, semoga lah saya khususnya saya berjanji kepada diri saya, semoga lah saya bisa menggerakkan komunitas praktisi di sekolah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah terima kasih untuk kerjasama yang baik antar kelompok dan pengalaman ini sudah diberikan. Kemudian secara tidak langsung kita sudah termasuk ke dalam komunitas praktisi karena kita senasib dan sepenanggungan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengalaman yang saya dapatkan hari ini, yang selama ini menjadi ganjalan di hati dan otak saya. Asik. Bagaimana saya nggak tahu dukungan kepala sekolah seperti apa. Ternyata setelah kita diskusikan, rupanya solusinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti yang Pak Jamin tadi, ya mungkin kita harus kerja keras lagi mendekati kepala sekolah. Cuma saya masih bingung kalau Pak Jamin tadi bisa bikin kopi, kalau saya bingung. Karena kebetulan kepala sekolah saya kalau di luar laki-laki, kalau di luar besaran saya gitu. Jadi agak kesulitan saya. Terus yang kedua yang kita pelajari tadi adalah rencana menggerakkan komunitas praktisi. Yang di otak saya selama ini sebelum kita belajar, bagaimana mungkin saya mampu ya untuk ini, melihat kemampuan saya kayaknya sekolah guru di tempat saya sampai 70 sekian orang, tapi dengan kita belajar di sini ya mudah-mudahan dengan semangat yang dimiliki, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Yang bisa saya ambil dari pertemuan ini yaitu melalui pertemuan ini saya diingatkan kembali untuk terus bergerak. Jadi dalam topik hari ini itu untuk membentuk
komunitas praktisi. Jadi di dalam hari ini saya diajarkan untuk memulai itu, merintis, menumbuhkannya dan merawat secara berkelanjutan. Nanti komunitas akan saya bentuk. Mungkin itu dimulai dari sekolah saya nanti. Saya buat dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi belajar hari ini. Yang pertama itu tadi ada tantangan. Nah, ternyata apa yang saya alami, tantangan yang saya hadapi di sekolah itu dihadapi juga oleh teman-teman yang lain. Tapi dari situ saya bisa mendapatkan solusi dari yang disampaikan teman-teman yang lain juga. Dari saran-saran solusi yang telah dipaparkan itu yang akan saya coba untuk saya terapkan di sekolah agar tantangan itu mengecil dan menyebabkan hilang. Itu saja, terima kasih. Dari hasil refleksi hari ini, dari apa yang kita pelajari, saya berpikir begini. Ketika kita hendak menggerakkan komunitas praktisi, bagaimana kalau kita terlebih dahulu membuat suatu komunitas di antara kita semua yang aktif, yang menjadi tempat kita berdiskusi lebih aktif ya. Mungkin sudah ada beberapa kita, tapi itu kayaknya kan nggak begitu aktif. Jadi kita buat komunitas supaya kita bisa membuat komunitas praktisi di sekolah kita masing-masing. Saya berpikir itu langkah pertama yang harus kita buat dari apa yang sudah kita pelajari. Karena perlu komunitas untuk menggerakkan. Mas, ya, di antara kita ini semua, kita buat satu komunitas yang benar-benar hidup, yang bisa membuat kita berdiskusi, berbagi bagaimana untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah kita masing-masing. Yes. Berkelanjutan. Yes ya. Adminnya Bu Sorta. Iya. Bisa nanti diatur, Bu. Baiklah, mungkin refleksi yang saya dapatkan dari hasil diskusi hari ini, yang pertama yaitu bagaimana cara saya menyelesaikan atau mencari solusi dari hambatan yang ada di sekolah. Jadi dari hasil pertemuan ini, saya bisa mudah-mudahan sudah mendapat beberapa cara menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi di sekolah saya. Berikutnya, mudah-mudahan dengan hasil diskusi ini, hasil pertemuan ini, saya bisa menggerakkan praktisi atau komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Selama ini udah mulai meredup, mudah-mudahan dengan hasil pertemuan ini saya bisa mempraktekkannya di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Refleksi yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu ternyata kita semua memiliki tantangan di sekolah kita masing-masing. Tapi yang bisa saya ambil positifnya dari pertemuan hari ini yaitu dari masalah yang kita hadapi, ternyata melalui kolaborasi ini kita bisa menemukan solusi. Kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa bertukar pengetahuan. Nah, jadi saya berharap sama seperti Ibu Sorta, kalau bisa kita membuat satu komunitas yang isinya itu tentang berbagi praktik baik ataupun berbagi pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi kita untuk melakukan perubahan di sekolah kita masing-masing. Kemudian boleh saran Bu? Ya, saran ataupun masukan, kalau boleh jangan lagi ada Ibu Ibu yang di sudut gitu. Itu saran. Kalau bisa kita, karena kita sudah iya gitu kan, karena kita kan tadi waktu pertemuan awal kan Pak, kan ada perkenalan terus ada istilah tak sayang, karena maka tak sayang. Jadi kalau bisa dari Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus kasih masukan yang positif. Kalau bisa kita dipanggil namanya gitu, jangan Ibu gitu. Kalau bisa. Iya, bisa. Bisa diterima Pak? Bisa. Saya paling kaya. Iya, bila penting pakai papan nama gitu kan? Gitu. Lebih mudah. Saya ingetin makanya. Oke. Dan yang terakhir Ibu Irma, kalau bisa, karena kami membaca undangan di Hotel Sapadia, ya kalau bisa, ya betul-betul lah sesuai dengan undangan itu, gitu. Kalau bisa, gitu kan, tolong disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini adalah jawaban apa yang sudah saya tanya-tanya dalam hati selama ini. Bagaimana sih menggerakkan komunitas praktisi, dan itu saya peroleh hari ini, dan semoga saya bisa menerapkannya kemudian. Terima kasih. Saya idem dengan Bu Sulia, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih yang saya dapat untuk hari ini. Jujur karena saya juga terlambat, jadi mungkin ini jujur dari hati.
hati karena dan kebetulan ini topik tentang menggerakkan komunitas. Sebenarnya ini sangat penting sekali bagi saya karena di sekolah kami perlu digerakkan sebenarnya komunitas, terutama antar guru, sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan wakil guru. Sebenarnya penting sekali menemukan solusi dari setiap tantangan yang ada. Itu sangat penting sekali sebenarnya ilmu pengetahuannya yang di sini saat ini hari ini saya pelajari, dan mudah-mudahan nanti dengan seperti yang dikatakan ada buat komunitasnya, kita akan berbagi tentang pengalaman baik, praktik baik. Saya berharap itu terjadi dan saya bisa mempelajarinya dari situ bagaimana cara menghadapi tantangan yang ada dengan solusi yang pengalaman dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terima kasih. Kerja kami dua berat di sekolah kami. Guru-guru senior, ya, mendekati guru-guru senior berat. Seperti yang dibilang Ibu Suliah tadi, mendekati. Kelemahan saya itu bagaimana mengkomunikasikannya. Ya, cara saya udah saya temukan yang pertama dengan ngopi kepada kepalanya kita pegang. Dan kalau udah kita dekati kepalanya, sudah ada hubungan yang baik, sehingga kita mendekati kepala pun tidak lagi agak-agak takut, agak-agak ini, sehingga apa yang ada dalam benak kita itu yang baik bisa kita sampaikan dengan baik. Jadi kalau menggerakkan komunitas praktisi katanya di sekolah kami, itu guru yang muda saja yang bisa akan main, yang tua udah nggak mau, udah karena aja seperti itu. Jadi itu tugas kami di sekolah kami berdua. Terima kasih, semoga kita semua bisa saling berbagi nanti, semoga tercapai nanti yang dibilang Sorta, terjalin ada sebuah komunitas sama kita. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa saya undang juga di sekolah kami biar semakin semangat. Mungkin kalau kami yang di situ angkat telur kalian itu katanya. Kan gitu, ya kan? Tapi kalau saya undang kalian, Bapak Ibu saya undang kan, wah kita ada pembicara ini, wah kan mantap. Padahal dari guru penggerak gitu loh. Itu harapan saya. Nah, jadi secara nanti pelan-pelan, prinsip saya pelan tapi pasti. Saya sedikitkan sedikit supaya bisa makin sehat ujungnya. Terima kasih.